Alhamdulillah baik. Kamu habis melakukan kegiatan apa aja hari ini? Tadi di kampus, terus habis makan siang, sini sekalian sini mau konsultasi. Seru nggak tadi kuliahnya? Enggak sih, capek banget. Capek banget. Soalnya tugasnya banyak. Terus kira-kira capeknya itu kenapa? Kan aku kuliah juga ya, terus ikut organisasi juga ya, kegiatannya banyak, rapat-rapat dan sebagainya itu kadang seharusnya mungkin melebihi deadline yang diperlukan. Kayak harusnya jam segini udah selesai tapi belum selesai. Terus ya karena saking banyaknya kegiatan padat banget, kayak lelah banget. Seharusnya kalau misalkan lelah tidur itu kan cepet ya, tapi kalau di aku enggak. Jadi insomnia lah, bisa dibilang kayak gitu. Iya. Terus kondisi jasmani kamu tuh kayak mungkin kamu punya alergi kah, atau kayak punya apa ya, yang kayak selain tadi kegiatan yang padat tuh, entah kamu punya alergi tergantung sama obat atau apa gimana? Sebenarnya nggak ada waktu tergantung sama obat, tapi mungkin kalau alergi kayak mungkin makanan sih, itu ke seafood atau apa itu, tapi kayaknya nggak ngaruh sih kalau itu. Kalau kondisi pribadi kamu, kayak kondisi pribadimu itu kan kamu tadi mengatakan insomnia segala macam kan, padat jadwalnya, kayak dirimu tuh gambarin dirimu kayak terbuka nggak sama mudah bergaul atau enggak? Kalau masalah mudah bergaul sebenarnya ya nggak mudah-mudahan banget sih, tapi ya sulit lah, sulit tapi bisa. Tapi kalau sama teman-temanku dibandingkan sama teman-temanku itu lama waktunya, jadi bisa. Tapi kalau masalah terbuka sama orang tua itu pasti udah dari dulu sih sebenarnya, sama ibu sih, apa cerita. Tapi mungkin untuk yang ini masalah ini soal susah tidur, aku belum cerita sih. Belum cerita. Terus kalau kondisi pribadi sendiri kan cukup dibilang mudah banget enggak, dibilang susah banget enggak kan, berarti kan tengah-tengah. Terus dirimu tuh termasuk orang pendiam banget gak? Sebenarnya enggak. Kalau misalkan sefrekuensi itu ya cerewet sih, bisa berbaur kayak gitu, sosialisasi juga mudah. Tapi kalau misalkan belum akrab ya 3-4 kali ketemu pun itu menurutku masih kurang. Harus sering ketemu baru bisa hubungan baik sama orang. Berarti kondisi jenjang karirmu ini sekarang kuliah ya? Semester berapa? Jadi angkatan 2021 ya. Kalau hubunganmu dengan keluargamu kayak sama bapak, ibu, adik tuh bagaimana? Ya baik sih, baik. Kalau walaupun kamu di sini berarti kamu ngekos ya? Ngekos. Kira-kira karena kamu tadi melakukan insomnia, kayak mengalami insomnia seperti itu, kamu di waktu senggangmu tuh ngapain sih di balik padatnya jadwalmu itu? Pasti kan kamu memiliki waktu senggang kan? Itu kamu ini karena kalau kegiatan kuliah dan sebagainya jarang pegang HP ya. Pas waktu itu mungkin baru bisa pegang HP, nah itu kayak ya sama kayak yang lain, TikTok, terus kadang nonton film. Terus ya biasanya kan kalau mau tidur itu kan susah banget ya. Terus ya udah bisa nonton TikTok sampai ketiduran, nonton film sampai ketiduran. Soalnya udah pernah tidur jam 9, HP itu udah aku letakin di mana. Terus merem sih, tapi nggak bisa tidur. Itu bisa tidurnya jam 12, padahal tuh emang udah nggak pegang HP. Kan kadang orang bilangnya itu karena apa main HP gini-gini, tapi aku udah nyoba tidur dari jam 9 tapi tetap nggak bisa, misalnya jam 12. Berarti di waktu senggangmu itu kamu mengisi itu cukup di kos atau di rumah, nggak keluar? Dari pemaparan tadi yang saya dapatkan tuh jasmanimu sehat, maksudnya kayak hanya kayak apa ya, mengalami susah tidur. Nah kira-kira ada nggak sih kayak mungkin pas kamu tidur tuh kayak ngebayangin tugas banyak kah, atau kayak overthinking gitu nggak? Kayak pas mau tidur tuh kayak gara-gara nggak bisa tidur, gara-gara susah tidur tuh karena ada faktor mungkin tugas banyak atau enggak gitu segala macam. Ini kadang ada kadang enggak sih, tapi lebih ke gimana ya, karena nggak bisa tidur tadi mencoba untuk mengkosongkan pikiran biar bisa tidur, tapi tetap nggak bisa gitu. Kalau yang didapatkan ya di yang kamu paparin tadi,
itu diagnosis untuk sementara ini, diagnosis kamu tuh kamu mengalami insomnia atau susah tidur seperti pada jam tidur yang biasanya kamu lakukan gitu kan. Kamu biasa tidur jam berapa? 9. Jam 9. Itu normal nih ya. Kalau memang itu nggak ada deadline mepet tugas ya. Terus juga kamu pribadinya tidak pemalu, maksudnya apa ya, ekstrovert banget juga enggak, tidak senang ya. Terus faktor eksternalnya tuh dari segi sosialnya kamu cukup punya banyak teman ya, maksudnya karena berorganisasi tadi kayak cukup aktif dalam kuliah, organisasi, terus waktu senggangnya istirahatnya di kamar atau di kos itu dengan mengistirahatkan diri gitu kan. Karena kamu beraktivitas banyak di luar ataupun di kampus itu bisa memicu kayak gangguan kecemasan yang berhari, itu yang menyebabkan kamu kayak susah tidur gitu akhir-akhir ini. Iya sih benar, kadang juga cemas gitu. Tapi sebelum ini kamu pernah ada pengalaman buruk gak, kayak mungkin dibully atau apa segala macam gitu? Pernah ada dulu sih. Faktor karena stres tadi terus bisa menyebabkan memperburuk gejala insomnia. Nah di sini tuh nanti kamu tuh ada faktor, kalau nggak segera diatasi itu ada faktor baru yang timbul, kayak kamu tidak susah beradaptasi di lingkungan baru. Terus kayak dari situlah di sini nanti kamu akan saya bantu untuk mengembangkan coping strateginya itu yang efektif seperti apa untuk mengatasi si sulit tidur tadi sama kayak tidur sama kayak cemas karena stres ringan ya. Oke, tadi kan sudah saya jelaskan ya diagnosisnya. Lalu sini saya akan menjelaskan prognosisnya dari proses konseling di sini. Di sini saya akan memberikan bantuan ke Latifah menggunakan pendekatan kognitif behavior terapi dengan teknik restrukturisasi dan teknik relaksasi. Nah, pendekatan itu untuk menentang pikiran dan emosi negatif yang atau maladaptif dengan memberikan bukti yang bertentangan dan dengan keyakinan konseling mengenai masalah yang kamu sedang hadapi. Nah, tujuannya apa sih teknik ini? Tujuannya itu untuk memperbaiki pola pikir kamu, jadi lebih rasional dan mengubah pola pikir negatif tentang diri kamu sendiri dan situasi di luar diri kamu menjadi pikiran yang positif tentunya. Nah, karena saya di sini akan memberikan teknik kognitif behavior terapi, saya perlu adanya persetujuan dari kamu. Kira-kira kamu menyetujui nggak dengan saya memberikan kognitif behavior terapi ini? Ya. Oke, karena kamu sudah setuju, di sini kan saya akan memberikan kognitif behavior terapi dengan teknik restrukturisasi dan terapi relaksasi. Manfaatnya itu di sini untuk meningkatkan kualitas tidur, mengubah pola perilaku yang tidak sehat, terus yang bisa menyebabkan kamu jadi sulit tidur dengan mengajari teknik relaksasi tadi untuk meningkatkan juga kesadaran akan pola tidur. Bahkan pola tidur tiap orang kan ada yang 8 jam sehari, ada yang 6 jam sehari, itu bagusnya seperti itu, 8 sampai 6 jam. Terus untuk memahami pola tidur dengan baik, mengurangi kecemasan pada tidur dengan menentang pikiran yang negatif berkaitan dengan tidur, bisa mengurangi ketegangan yang kamu alami sebelum tidur. Jadi sebelum tidur tuh kayak kamu rileks, tenang, jangan berpikir yang negatif gitu. Selanjutnya di sini saya akan memberikan treatment yang berupa teknik kognitif behavior terapi dan menggunakan teknik relaksasi. Di sini kamu bisa tolong mengidentifikasi atau kamu menjelaskan ke saya pikiran-pikiran negatifmu yang ketika kamu sebelum tidur atau bahkan kayak di kegiatan sehari-hari tadi kemarin kayak
kamu punya pikiran negatif kepada dirimu sendiri? Mungkin yang pertama karena sakit tugasnya banyak banget ya, aku takut kalau aduh gimana nih nggak kelar soalnya ada kegiatan juga, terus kadang tuh mepet-mepet gitu loh. Sebenarnya udah coba dicicil sih, tapi karena emang kegiatannya padat jadi susah, aku udah selalu selesai gitu. Boleh dilanjutkan yang pikiran negatifmu? Mungkin karena kemarin sedikit ada permasalahan sama teman, jadinya karena keadaan capek juga banyak kegiatan dan sebagainya, tugas sebagainya, jadi ke bawah lah, jadi saking ya capek gitu. Terus takut kayaknya ya karena takut kalau misalkan itu teman gak lama, nanti kalau misalkan renggang cuma gara-gara masalah sepele kan gitu ya, itu sih. Dari pikiran negatif tadi itu tuh hanya sebagai apa ya, ketakutanmu yang karena kamu banyak kegiatan tadi dan tugasnya juga memang banyak, jadi kan pasti wajar lah, maksudnya manusia akan mengalami ketakutan kayak cemas dan segala macamnya, tapi percayalah bahwa hal tersebut tuh nggak akan terjadi karena itu hanya apa ya, cemas karena memang kamu belum selesai. Pada akhirnya kan nanti kamu akan menyelesaikan tugas tersebut walaupun kamu tidak secepat teman-teman lain kayak sehari langsung jadi sebelum hari di lainnya kan. Pada akhirnya kamu juga akan mendapatkan yang lebih bagus karena kamu sudah berusaha semaksimal kamu. Selanjutnya di sini dari sini saya akan memberikan teknik relaksasi. Nanti kamu bisa lakukan di sini selama beberapa menit. Yang pertama, kamu bisa angkat alis tinggi mungkin, kayak sebisamu, angkat alis sebisamu, bisa dipraktekkan ya. Terus setelah itu kamu tahan sama 5 detik ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, bisa dilepas, lalu rileks kembali karena otot dahinya sudah rileks. Terus tunggu, rasakan tegang yang tadi menurun karena otot dahinya kan sudah naik. Tunggu selama 10 detik, lalu kamu bisa tarik nafas pelan-pelan, tahan, pelan-pelan. Nah, kamu bisa lakukan itu selama 2 menit. Selanjutnya kamu bisa melakukan relaksasi, relax, tenangkan pikiranmu, terus rilekskan badanmu, jangan tegang, terus bisa hirup udara, nafas, tarik nafas dalam-dalam, relax. Oke, karena tadi kita sudah melaksanakan relaksasi tadi, gimana perasaanmu karena sudah melakukan hal tersebut? Ya mungkin sedikit lebih baik ya. Mungkin nanti kalau bisa dipraktekkan secara rutin mungkin aku bisa. Di sini evaluasi dari proses konseling ini yang perlu diperbaiki di sini oleh kamu yaitu pola jam tidur yang sehat. Terus sebelum tidur itu kamu bisa melakukan relaksasi agar tubuh tuh lebih tenang, lebih rileks, jangan berpikir tidak sehat juga. Kayak pikiran negatif tadi itu kayak kamu tulis aja di buku, kamu coret-coret di buku, atau kayak kalau emang ada HP atau ada laptop kamu coret-coret gitu kan, kamu gambar-gambar. Jangan berpikir yang tidak sehat karena itu bisa mengalami kamu jadi sulit tidur gitu kan. Kamu juga nanti bisa melakukan relaksasi kecil-kecilan di kehidupan kamu sehari-hari supaya kamu tuh jadi pikirannya lebih tenang kayak seperti tadi yang kamu sudah lakukan. Saya juga berharap hal ini tuh bisa berhasil efektif dan bisa membantu menerapkan itu di kehidupan kamu dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini follow up-nya saya akan memberikan tugas karena kamu melakukan relaksasi kecil-kecilan di kehidupan sehari-hari, itu kamu akan melakukan relaksasi sebelum tidur. Yang pertama tuh kamu seperti tadi angkat alis setinggi mungkin dan mengencangkan otot dahi, tahan selama 5 detik. Setelah itu kamu lepas, kamu rilekskan kembali dan rasakan dari ketegangan otot dahi tersebut selama 10 detik. Terus kamu tersenyum lebar untuk mengencangkan otot pipi kamu dan ditahan selama 5 detik. Nah, dari situ kamu bisa bersantai sejenak di posisi ini, kamu udah di kasur ya, udah di kamar, bersantai sejenak selama 10 detik. Setelah itu kamu miringkan
kepalamu sedikit ke belakang dan supaya kamu tuh bisa menghadap langit-langit dinding atas gitu kan selama nyaman. Tahan itu natap langit-langit itu tahan selama 5 detik. Setelah sudah tahan selama 5 detik, kamu lepaskan kembali dan kamu sandarkan lagi lehermu, kepalamu bersandar kepada bantal, sandar dan tegak selama 10 detik. Setelah itu kamu lakukan itu berterus-terusan. Nanti setelah sudah langsung tuh dirimu tuh karena kamu jadi relax dan nafas tuh matamu tuh akan tersebut tuh akan membuat kamu tuh tidur sendirinya. Biarin aja, tapi kalau memang kamu tuh sulit untuk terpejam matanya, kamu bisa fokus pada relax pada jadi kayak kamu relaxkan atau kayak mungkin kamu punya aromatik terapi yang menghaluskan ke badan biar relax, biar aroma itu kehirup, jadi biar kamu relax gitu. Sudah, nanti kamu bisa lakukan itu ya di rumah. Saya berharap itu bisa bisa efektif gitu, bisa membuat sulit tidur atau insomnia itu menjadi lebih baik dan tidak mengalami sulit tidur lagi. Biar kamu juga berkegiatan di rumah atau kegiatan di kampus tuh enak badannya, pikirannya gitu ya. Jadi itu sih dari saya. Nanti kamu bisa ya isi data diri ini karena kamu kan baru pertama kali ya sering sudah bisa ini. Ini sudah diisi ya, terima kasih. Terima kasih ya kamu sudah mengisi data diri ini, dan kamu terima kasih juga sudah menceritakan keluh kesahmu, apa yang kamu rasakan. Semoga hari-harimu hari ini berjalan dengan baik, hari-hari selanjutnya, dan insomniamu segera membaik, tidak sulit tidur lagi. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk melaksanakan konseling ini. Saya juga terima kasih sudah memberikan solusi. Semoga treatment yang akan saya lakukan nanti di rumah itu bisa membantu saya seperti itu. Selamat menjalani hari-harimu dengan baik. Terima kasih.